Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yansuruna illa an ya'tiyahumullahu fi sulmin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yardillahu bi khairan yafaqihu fi din, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, dipanjangkan umur, sehatkan badan, diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjumpa di tahun 1447 Hijriah. Salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta mulia yaumil qiyamah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun-tahun berlalu mungkin banyak hal yang kita lakukan, baik kebaikan ataupun mungkin sesuatu yang buruk telah kita lakukan dalam agama ini. Tidak seseorang pun manusia di muka bumi ini saat ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka Nabi katakan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Sebaik-baik salah adalah orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata' khairu hatta tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan salah, dan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kemudian juga insyaallah pada masa tahun-tahun lalu kita diberi Allah taufik hidayah dapat melakukan kebaikan-kebaikan, maka di saat ini akan datang bagaimana kebaikan itu istiqomah kita lakukan sampai kita husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wakkala Allahu birrahim malakan fayaqulu ay rabbi nutfah ay rabbi 'alaqah aw rabbi mudghah fa idza aradallahu an yaghdiya khalaqaha qala ay rabbi zakon aunsa asyakiyun am sa'idun wa mariski bamal ajalu fa yaqtabu kadzalika fi batni ummi. Ini pernah kita bacakan juga sebelumnya. Jadi ketika seseorang itu hamil akan hamil, Allah telah mengutus seorang malaikat ke rahim seorang perempuan. Ketika terjadi perempuan antara ovum dan sperma, maka Allah sudah kirim malaikat. Lalu malaikat berkata, ya Allah, ini nutfah. Banyu lah bahasa kita nih, banyu, yaitu banyu sperma dan ovum lah bahasanya, masih banyu. Kemudian berikutnya lagi malaikat tadi berkata lagi, ya Allah, ini alaqah.
segumpal darah. Ini sudah mulai pembekuan. Alaqah itu kalau bahasa kita diterjemahkan dengan segumpal darah. Padahal itu nutfah. Alaqah itu artinya menempel. Nih bertemuan. Kalau bahasa malaikat ke bahasa Banjarnya, ya nah bertemuan nih. Balikit nih antara sperma dengan opom. Kalau bahasa Banjar Banyumani, nah itulah. Lalu pertemuan mereka itu bertemu lagi di dinding rahim. Sebab alaqah itu artinya menempel. Balikit, batikep. Kemudian malaikat tadi bertanya lagi, berpandir pulang nih malaikatnya. Ay Rabbi mudghah. Ya Allah, ini mudghah, segumpal daging. Nah, ini sudah berarti 3 kali ini. Berarti kali 40 kali 40 kali 40 120 berarti 4 bulan. Ini penyempurnaan daripada jasad, organ tubuh, belum ada rohnya. Ketika hendak menyelesaikan ciptaannya, Faiza aradallahu ayyaqdiya khalaqaha, ketika Allah ingin menyempurnakan, menyelesaikan penciptaan jasad bagi seseorang di dalam rahim ibu tadi, malaikat bertanya, ya Allah, zakarun aw unsa? Ay Rabbi zakarun aw unsa? Ya Allah, nih binian enggak lakian enggak? Binian enggak lakian enggak? Jadi kalau ini 4 bulan ya, dan di bawahnya itu belum tahu lagi laki-laki atau perempuan. Malaikat yang di dalamnya udah tahu, masa OSG lebih tahu dari malaikat. Lalu malaikat bertanya lagi, asyakiyun au sa'idun? Ini orang celaka, orang bahagia kah? Tanya malaikat juga. Orang baik kah? Orang menderita kah? Kemudian malaikat bertanya, pamal rizq? Kayak apa rezekinya nih? Nah, rezekinya bagaimana? Kemudian pamal ajal? Bagaimana ajalnya? Takun ini kayak termasuk ajal itu umur ya kan? Bagaimana ajalnya? Lalu Allah Subhanahu wa taala payuktabu kadzalika fi batni ummi. Sekalinya ditakunakan malaikat itu ditetapkan semuanya dengan ketetapan di perut ibunya tadi. Nah, yang ditakuni malaikat itu sudah Allah tetapkan dalam perut ibunya tadi. Nah, ini ketetapan ini disebut namanya qadha. Ketetapan disebut namanya qadha. Kalau terjadi namanya qadar atau takdir. Jadi kehidupan kita ini sudah Allah tentukan. Jadi tidak perlu kecewa itu. Kita ini menjalani aja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Inna Allah azza wa jalla faraga ala kulli abdin min khalqihi min khamsin. Min ajalihi wa amalihi wa marjaihi wa asarihi wa rizqihi.
Rahu Ahmad nih. Dan ulun nih Ahmad bin Hambal nih. Kan di kampus tuh ulun bacakan hadis ya. Hampir seminggu tuh mungkin 2, 3 sampai 4 kali hadis zuhur itu. Kadang-kadang hadis ini baca Rawahu Ahmad. Tahu nih ada yang ngomen mantang-mantang namanya Ahmad udah buat. Jadi yang banyak dibacakan tuh hadis Ahmad semua katanya. Kadang-kadang ya memang hadis yang berkenan dengan akhlak ya itu banyak rawahunya Ahmad, Pak. Nah, kalau Imam Bukhari lebih cenderung kepada fikih dan hukum sama dengan Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini dari Abu Darda sebenarnya. Allah telah menetapkan 5 perkara pada setiap hambanya. Kita sudah ditetapkan 5 perkara. Yang pertama adalah min ajali. Nah, min ajali. Ajalnya ini. Nah, ajalnya. Ditentukan Allah. Di mana matinya, kapan matinya, itu sudah ditentukan waktunya, kapan, di mana, dan bagaimana, itu sudah ditentukan. Tapi ada yang belum ditetapkan, yang diserahkan kepada kita, di mana, bagaimana, ya kan, kapan, itu sudah ditentukan. Tapi ada satu yang belum ditentukan. Itu diserahkan kepada kita, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Penting. Dan ajalnya sama sekali tidak ada terkait dengan penyakit, Pak. Masya Allah. Penyakit itu hanya wasilah, sama sekali tidak ada kaitannya dengan garis besar itu dengan penyakit-penyakit kita. Ada kawan kami nih kena penyakit kanker, kemana-mana bawa obat, sampai akhirnya ke Sarawak, Kucing, bawa obat masih terbaik pelayanannya, obat-obatnya mati. Selesai, Pak, kankernya itu selesai, mati kankernya, 2 hari berikutnya dia meninggal dunia. Karena apa? Karena asam lambung. Kanker yang ditakuti asam lambung. Ada orang jantung berumur-umur, ya kan, jantung aja, obat jantung. Sekalinya meninggalnya kecelakaan. Banyak, Pak. Tetapi juga kita jangan menentang dengan penyakit-penyakit ini. Sebab penyakit ini Allah kirim untuk kita. Kalau kita sabar, itu adalah syarat terhapusnya dosa-dosa kita. Jadi Allah ini Maha Pengampun ya. Cuma kalau ada sekonyong-konyong memberi ampun kan tidak mungkin. Dan mungkin juga bagi Allah. Tetapi ada usaha. Makanya ada penyakit-penyakit itu tubuh kita. Nabi katakan walaupun tutup juri aja itu adalah salah satu penyebab keampunan dosa kita. Apalagi penyakit ngalih bahina, awak kada kau bergerak sebelah, nyamak, macam-macam penyakit. Mana tadi orang penyakit mati, belum tentu penyakit buruk, belum tentu ada penyakit buruk. Nawagas bisa dulu, ya di rumah sakit tuh. Karena yang nungguin mati dulu. Jadi ajal kita ini sudah Allah tentukan. Makanya jangan mendahului Allah. Gara-gara masalah tidak selesai, nak bunuh diri, nak mendahului itu. Yang kita pikirkan ini adalah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Penting persiapan untuk mati penting segalanya.
Karena Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang dekat itu adalah kematian di dunia ini. Yang dekat itu kematian. Tidak ada yang lebih dekat dari kematian. Hanya terpandir saja. Hanya pandir saja. Ada lagi di jam masjid kami tuh. Jam 10 sidin kipayah. Wagas. Tengah 12 sidin diumumkan. Meninggal dunia. Bulik teh kipayah teh nyasak sidin ya. Maka muadzin masjid kami tuh. Allah subhanahu rahmati beliau. Beliau ini muadzin, tukang ojek, beliau ojek. Tua sudah. Pakai sepeda motor Bintar. Motor bahari mau ojek, lain ojek online mah. Tetap dia mau ojek hari-hari tuh. Tapi kira-kira jam 12 masih gitu deh. Kira-kira tetangga 4 masih gitu deh. Ulun salut dalam dunia ini. Pertama tawakalnya hebat ya. Orang sudah sepeda motor metik macam-macam harap-harapnya pakai aplikasi, itu kan ada aplikasi mau kagang aja. Ya orang, ya mah ya. Sampai hendak sembahyang, bayang. Tuh mau ya sekitar 65-an lah. Gagah masih, masya Allah. Ulun salut dan beliau dalam keadaan yang ya kalau kita anggap rata-rata ya, penghasilan tidak ada yang jelas, tapi ibadahnya ulun aku lebih hebat sidin pada ulun. Soalnya ulun kadang-kadang sudah azan ya, sidin sebelum azan sudah siap. Hanya tadi aja, minggu tadi sebelah rumah ulun ya. Jam 11 kita korakan laksa lawan lontong. Anak laki tanggal 12 makan-makan, makan berapa? Anak laki keluar berokok. Sekalinya jam 12 sekarang bahyo anunya nih, cucu sini nih. Kahe, ini kan apa aja. Sekalinya sudah meninggal dunia. Berarti ada di sini laksa makan laksa. Aduh gak. Adalah Bapak Ibu. Yang dekat itu kematian di dunia. Yang jauh itu adalah masa lalu. Yang berat itu amanah. Mungkin kita katakan yang ringan itu meninggalkan sholat. Yang paling ringan di dunia ini meninggalkan sholat. Kenapa? Kadang merasa berusaha apa-apa. Oh ya sedikit dah kawan sebenarnya. Apa nih? Dosa kita loh. Harus sembahyang, keuyuhan, kelapahan, banyak masalah, berpikiran, kepala bersamut. Ada dah, gampang banget kalau sembahyang. Yang besar di dunia adalah hawa nafsu. Kalau nafsunya Pak, kita apa aja akan dilewati gunung, kudeki gitu kah lagunya tuh. Laut ku seberangi, siapa kau yang bareng laut ya. Nah itu kan bahasa nafsu tuh. Dan yang tajam mengetahui kata nada lidah. Nah lidah nih lah. Baca jauhan karena aja orang lidah kita lewat HP di Jawa kan terluka karena lidah kita nih, apalagi di Banjar ya kan? Di Mekah nih pula di Banjar luka orang di Mekah itu lidah kita nih. Baik, kembali yang kedua, Nabi katakan yang sudah ditetapkan tadi adalah wa amalih, gawiannya, perbuatannya, gawiannya. Pian dahulu nah kira-kira masih sekolah pernah lama hayal gawiannya seperti ini. Anda memang sesuai sekolahnya banyak, nggak sesuai juga. Bahari anak jadi pegawai, ya ternyata jadi pedagang. Ya hendak jadi pedagang, jadi pegawai. Nah hendak jadi tentara, jadi guru. Nah hendak jadi guru malah jadi tentara. Kawan ulun fakultas tarbiyah Pak. Orang Binuang, fakultas tarbiyah, UIN, senior ulun.
Kemarin waktu turun ke Lombok malah jadi tentara utama, tentara kapten pangkatnya, angkatan udara lagi. Adalah kakak kelas Yusi Rijal. Beliau tamat 97, ulun 99, 2 tahun itu sebelum selesai. Kan penyuluh jadinya, orang Usuluddin ini penyuluh. Sekarang malah jadi tentara angkatan darat, pangkatnya sudah letnan kolonel, orang Margasari. Iya, hidup nih. Sekolah jurusan tata boga, ya kan. Sekalanya jadi menjahit. Yang tata busana malah muka warung. Wah, ini bisa paling hidupnya. Pada tahu kita. Nah, ini ada tulisannya di sana udah. Ya, ada. Kawan ulun syariah. Ya kan. Sekali ulun pertemuan di Mortewe, jadi bos buah. Fakultas syariah. Jadi bos buah, berjualan buah. 5 tokonya buahnya. Dahlan Iskan, Fakultas Syariah, jadi wartawan, malah jadi menteri BUMN, mestinya kan Fakultas Ekonomi itu. Ya, seperti itulah, karena ada ketentuannya. Ada. Maka kalau kita baca kitab Futhul Arifin, harus kita ini menikmati gawian ini. Pekerjaan itu dinikmati. Kalau tidak, semua akan menyebabkan Allah tuh jadi tersakiti. Kenapa? Ini bang, gawian. Ini sudah Allah tentukan sudah. Ya. Kemarin sudah kisahkan tuh, Aston, arsitek Aston, ya kan? Sarjana ekonomi pak, bukan sarjana teknik. Wah ini gerentang harusnya, detailnya. Ya itu nih. Ulun pernah berpandiran dengan Komjen Anton Bahru Alam, waktu di sini masih Brigjen, Kapolda Kalsilan. Sidin mau kisah, saya itu Ustaz paling benci dengan polisi. Paling benci saya dengan polisi itu. Dia cerita. Habis kenapa jadi polisi pak? Waktu saya daftar Angkatan Laut. Kan dulu daftar 1 pintu Taruna. Jadi Taruna, ya kan, Akapri, ya, AAO, AAD, AAN dan Akpol. Selik pengumuman, saya lihat, nggak ada nama saya, mungkin nggak lulus. Akhirnya periksa di lain, ternyata lulusnya di Akpol. Sesuatu yang dibenci malah itu jadi pekerjaan saya. Tapi ini hikmah luar biasa daripada Allah. Mungkin kata beliau, kalau saya di Angkatan Udara, Angkatan Laut, bisa nggak sampai seperti ini pangkat saya. Nah ini kan. Dan lama kata beliau di humas Metro, ya kan, Metro Jaya kan, di humas. Nah, kemudian humas di di Polda lawan di pusat, ya kan, di Mabes beliau juga kan masih sampai bintang 1, sampai ke Banjar masih Kapolda Kalsilan. Dan terakhir beliau jadi Irwasum bintang 3. Nah, ini tadi pekerjaan kita. Kemudian celaka atau bahagia, sudah ada ketentuan. Ini maksud celaka bahagia itu berarti kalau sudah ditentukan takdir masuk neraka kan, berarti ada kesenjangan. Ini maksudnya hidup dia ini. Tapi ada juga maksud ya begitu ya, seperti Firaunnya. Mulai diajali masuk neraka, nanti di akhir protesnya. Nah, betul menciptakan aku jangan masuk neraka kan begitu. Jadi kita nih Pak, kapan kita bahagia, kapan kita sakit, kapan kita ada penderitaan, itu sudah tulisannya. Jadi bagaimana tuh?
maka bagaimana kita mengembalikannya kepada Allah? Kesempitan hidup, berarti ini anggaplah kecelakaan kan, kesempitan hidup. Nah, bagaimana mengembalikannya kepada Allah? Jadi kalau orang itu bisa mengembalikan kepada Allah, penderitaan itu adalah kebahagiaan. Kalau tidak bisa mengembalikan kepada Allah, orang tadi bahagia sebenarnya tapi menderita perasaannya. Yang jadi pegawai misalnya, kalau menurut orang kampung, bahagia banget. Hujan gak, panas gak, kering gak, tiap awal bulan dapat gaji. Tapi yang di dalamnya itu belum tentu. Mestinya dia akan bahagia nih. Walaupun misalnya seumuran gak naik pangkat lah jadi pegawai ini, gaji tetap naik per 2 tahun. Artinya nyaman ininya, itulah. Tapi bagi dirinya itu penderitaan Pak. Gara-gara ada sertifikasi jadi guru nih, kada lulus nih sertifikat. Umur saya bisa setron ya, pikiran anu banget, konslet. Gara-gara kawan nih naik pangkat, nya tersandat, naik darah, masuk rumah sakit. Ini kan itu dia tidak memikirkan apa yang sudah Allah berikan. Yang dia pikirkan apa yang belum diberikan. Kalau itu yang belum diberikan kita pikirkan, penderitaan hidup ini, celaka terus. Orang jadi untungnya aja, jadi kabak, ya, jadi kabit, jadi kasih, ya kan? Itu penderitaan kita, ya kan? Banyak nih Pak. Jadi tergantung kita hidupnya. Kita ingin masa bahagia, menderita. Lihat binatang itu masing-masing Allah ciptakan kebahagiaannya masing-masing. Cacing dalam tanah, iwak di banyu, kemudian burung di udara. Kalau ini stres misalnya, ampeh hendak dulu, melih menderita lagi. Jadi binatang yang paling sempit hidupnya itu Pak, tapi dia bahagia. Apa? Cacing. Ya. Yang rumahnya ini segenap awaknya nih. Kalau ada kamar sedikit, ada dah. Iyalah. Kalau kita memikirkan tuh kan paling menderita cacing nih. Kemudian lubangnya itu kan ada paling sekilan lebihan ke situ ke sini. Soal awaknya dipang udah berjalan ke situ, berselisihan ada kawai juga. Berputar berbelik ngalih juga. Itu Bang udah. Ada belenggu pulang. Kalau ya kau berkawanan sebelum ada kau aja. Tapi dia bahagia sana. Nah, bahagia. Kalau nya bosan keluar tanah, patok ayam, mati malah. Nah hidup nih. Jadi orang bahagia itu dia bisa mengembalikan segala sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi kepada Allah. Nah, makanan kan kalau dilihat itu yang nyaman manis ya. Tapi kenapa banyak orang ketujuh makan paparik? Abah Ulun bukan hanya paparik, humbut riwa. Jadi tiap hari Sabtu lawan Kamis tuh bahari di Kampung Ulun ke Halung lawan Ketabuan sana Pak. Humbut riwa tuh humbut yang diambil dari Walatong. Itu pahit 4-5 kali lebih pahit dari paparik. Mereka tujuh sih dia. Ulun tahan. Mbak di jarang sidin, ibu koyak sih jarang sidin. Cocok Pak. Apa tuh lain sambarang buatin limau nipis kah? Apakah buatin lumbuk? Oh iya. Acang, sidin. Artinya pahit yang dirasakan itu adalah kebahagiaan juga bagi orang tertentu. Justru banyak yang manis yang menyebabkan kita jadi penyakitnya. Seperti itu dunia ini. Banyak orang ujiannya banyak, tapi rezekinya luas. Banyak orangnya kalau ada ujian, tapi rezekinya pampet. Ada orang sukses ini sukses, ada yang gagal. Iya kan? Ada gagal.
Jadi tidak ada orang sukses semuanya, tidak ada orang gagal semuanya, mesti ada Allah berikan. Itu tadi amalnya tadi celaka. Kemudian yang keempat yang sudah Allah tahu, umurnya. Tadi ajalnya, ini umurnya. Ya kan? Apa bedanya nih? Ini kematiannya, ini jatah umurnya. Itu bedanya. Nah, umur seseorang itu bisa berpanjang, bisa berpendek. Ada hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram, man ahabba ayyusata fi rizqi wa yansafi athari falyasur rahimah. Jadi jangan Nabi, siapa yang suka dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Kenapa umur itu bisa berpanjang? Karena umur seseorang itu bisa berpendek, bisa berpanjang dalam rasa, dalam kehidupan. Dia main HP, Pak. Umur tuh lebih 4 kali berpendek. Betul. Berarti HP menghapus citan orang aja. Baru dilihat di seperempat jam sampai setengah jam mancat, mampu hapus citan orangnya. Bawa ngaji, Pak. Bawa ngaji. 5 menit tuh lawas banget, asa panjang banar. Iya kan? Sama duduk di majelis nih. Sampai isya nih, Pak. Panas pipi burit. Ya kan? Anak melacong ada juga, ya kan? Tapi boleh ke rumah, Pak. Malah tipe. Ya mau bunyi. Isya udah aja. Nomor rasanya enggak ada rasa. Makanya tuh dalam rasa umur tuh beda, Pak. Beda. Silaturahim, Pak. Kalau kita silaturahim itu kita dilangi orang, orang dilangi kita, orang dilangi kita. Itu bertemu dilanggar masalahnya. Itu Pak, Masya Allah, Allah hapuskan rasa sakit dalam hidup kita. Mungkin beli ke rumahnya ada nang sambil mau roti betis nah. Nah, di sini aman aja. Teman, Pak, sehat, alhamdulillah, ya sehat Tuhan. Itu kadang hilang, Pak, asam urat, asam lambung semua hilang. Makanya rasa panjang umur. Alhamdulillah, panjang umur utaman pulang kita Nah, itu Pak, kan ketemunya rasa lama hidup ini, ya umurnya ditentukan, tapi rasanya diserahkan kepada kita. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, jadi umur punya jadi lebih 60, 70 tahun. Lebih pada itu sedikit dah. Kemarin guru kita yang termasuk panjang umurnya, Dr. Andus Haji Abidin Ja'far, LC, MA, Ketua Tarjih, usia meninggal 65 tahun. Nah, itu lumayan, ya kan? Yang lain kekawanan sidin hanya mau urus pensiun meninggal dah, belum pensiun meninggal dah. Kalau dosen di Sududin, tapi dosen ulang, tapi kadang ngajar di Sududin. Itu yang masih panjang umur, Dr. Andus Haji Tabrani Basri. Masih hidup, nah. Dan masih pengajian lagi. Kelahiran 1938. Termasuk orang yang gugur di pesawat di Kolombo. Mestinya tahun itu udah meninggal. Nah, tahun 79 ya. Kejadian. Mestinya waktu itu meninggal karena gugur di pesawat kan, sama pesawat Kolombo. Suhada haji. Tapi belum masih hidup sampai sekarang. Yang panjang masih umur. Kalau di Indonesia yang panjang umur itu diantaranya adalah ini Umar Wirahadi Kusuma, kelahiran 1927, 95 tahun, masih hidup. Ada lagi yang 100 tahun, udah lupa nih, Bini Bung Tomo kalau saya 100 tahun sudah tahun ini. Kemarin ulang tahun yang ke 100.
Kalau yang haji-haji yang 100 di atas 100 umur itu itu andakan ya. Kalau orang kampung 103 tahun ya sampai itu kan itu mandak umur tuh kira-kira. Termasuk Mama Ulun tuh daftar haji umurnya bertambah 5 tahun. Bukan 5 tahun, 7 tahun malah dituakan. Dan Mama Ulun percaya juga. Ayo ada. Ini kada sekolah. Tamat SD kada juga. Anak pembakal 1948 lah lahir. Padahal arwah abah tuh 1965 lahir. 56. Masa tuh mama jauh pada abah. Baik. Kemudian apa lagi? Yang sudah ditentukan adalah rezekinya. Rezeki kita ini sudah ditentukan. Yang tidak ditentukan itu baik sugih tidaknya. Nanti kita ada bahas di akan datang. Yang belum ditentukan kita sugih ada sugih. Nah itu belum ditentukan. Itu namanya takdir mu'allaq. Itu nanti ada bahasan. Jadi kalau rezeki sudah tentukan berapa yang masuk ke mumpung kita nih. Tapi urusan sugih kada sugih, pintar kada pintar itu takdir. Biar sugih belum tentu juga banyak makan. Ya nah. Nanti pilih seruan tuh. Orang sugih kan orang susah banyak makan. Ya. Ini pengantin orang sugih, sepiringnya kada liput. Nah. Orang susah, sudah jubung, 2 piring kita ketumpang, ya kan? Habis antrian pulang gitu. Supan atau gengsi, makan berdiri ya Allah. Nah, ini tadi rezekinya apa? Sama ini itu tadi. Kemudian kan kategori rezeki itu yang dimakan dan minum, yang dipakai ya Allah. Kamu yang digunakan di jalan Allah. Nanti orang sugih nih. Nah, tapi pakaian harat. Orang susahnya beli baju hanya sampai buruk itu aja pakainya. Nah, orang sugih nang 3 tahun lalu tuh masih hanyar lagi. Jarang dipakai. Orang miskin pada baju hanyar. Itu aja anak pengantin itu pulang. Tahu nah, bisa aja datang pulang. Baik, ini dan berat lain ada juga yang terkatakan bahwa tadi ada tambahan termasuk jodoh. Nah, termasuk jodoh tambahannya sudah tertulis. Nah kita hendak ingin ini nang kawin lon ini. Nah itu bapak calon inyon ini. Nah sekalinya kawin lon kakaknya. Nah, ada juga tuh. Bapak calon lon adiknya. Sekali kan umpamanya. Di kalayan ada juga kisah guru lon nih. Bapak calon anaknya kawin lon mamanya. Ada weh. Dijebak biniannya. Waktu pacaran yang pacarnya tadi datangnya ke rumah. Assalamualaikum, datang ke rumah. Ada nah orangnya tolak naik di rumahnya. Nah, naik kan, pandir berduaan. Kadang datang berdua preman. Itu kisahnya tuh. Ikam kangge girakan kah? Nikah kah? Ayo. Itu nasib tadi. Bisa aja mamanya lubi-lubilan anaknya Ikam bareng aja anak ayo dulu. Kamu cari besar. Itu mumpung nih. Kawin Pak. Berapa tahun dah? Gak ada cerai, berarti cocok aja tuh. Cocok aja tuh. Ada kabar udah betianan dah nang mamanya tadi. Itu tadi hidup jodoh ini gak ada tahu-tahu. Merantau ke Banjar, sekali kawin bulik lontat rumah di kampung. Ini hidup nih. Nah ini dah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada yang tanyakan silakan. Ya.
Hmm. Ya kalau zahirnya itu dikarbet ya. Tapi kalau melihat detail itu sudah ada ketentuannya. Jadi presiden apakah dengan cara yang benar atau dengan cara tidak benar. Itu aja jalannya. Kalau seandainya dengan cara itu pun tetap jadi wakil presiden. Kalau jalan itu pun juga tetap jadi presiden. Jadi sama. Dari jalannya tuh. Anak jalan pintas atau jalan yang lurus kan bisa. Itu ya. Biar yang lain calon tetap tekainya juga kalau memang takdirnya begitu. Soeharto jadi presiden itu kan mestinya Soeharto termasuk daftar utama di dalam penyergapan G30 SPKI. Karena zaman itu kan yang yang gugur itu kan masih di bawah Soeharto pangkatnya sebagian. Di Penjahitan masih bintang 2, yang 1 Brigjen, Sutoyo Brigjen ya loh. Kemudian yang 2 orang tuh Majen ya kan, kena meninggal kenaikan Anumerta aja jadi Litjen ya kan. Bahkan si Ahmad Yani pun masih Litjen. Kemudian yang jenderal waktu itu 1 aja, Abdul Haris Nasution. Soeharto dan Hasan itu kan mesti dalam, tapi kan ada aja caranya supaya dia tidak jadi sasaran, walaupun ada isu-isu Soeharto terlibat kan, itu kan macam-macam lah konspirasi kan. Ada lagi, silakan. Iya. Semuanya, tidak satu. Orang yang hamil dulu kan pacaran kan kecelakaan. Jodoh juga masuk bilang itu. Sebabnya kan karena kecelakaan tuh kawinnya. Itu kalau kawin jodoh, kalau tidak kawin ada juga, Pak. Jadi kalau tidak ada jodoh walaupun dia hamil dari orang itu, dia tidak akan terjadi pernikahan. Ada orang A ya di daerah ini kan bukan di artinya daerah hulu sungai itu, yang menghamili si A, cuma si A lari, lalu diupahkan oleh bidannya ke laki-laki lain supaya menikahinya. Nah ya kan itu. Jadi yang menikah itu yang jodohnya sebenarnya, dan anak ini bukan anak dia, ada. Jadi kalau tidak jodoh apa saja bisa jadi penghalang pernikahan. Kalau memang jodoh kayak apa aja lari, mesti sampai kepada jodohnya. Dan itu banyak, Pak. Kita lihat Pak alamiah nih lah, kawan ulun seangkatan itu ketujuh mau lelakiannya tuh sampai kuliah, Pak. Udah ada lakinya, sekali jauh ini jadi lakinya, berdua udah benak. Itu hidupnya misteri, Pak, misteri, masya Allah. Yang visi anak tuh sudah ditentukan yang visi anak. Lagi apa anaknya itu dari si bibinya itu kan laki-laki. Nah, si anak bibinya yang lain bibinya loh. Iya. Sudah dibuat itu sudah ketentuan. Mestinya ini kan nikah dulu. Makanya tadi bibinian berkah itu ada 3 syaratnya Nabi katakan. Ada 3 di riwayatnya Ali. Pertama adalah cepat menikah kalau ketemu jodohnya. Jangan kalau sebab pacaran, berbahaya. Kalau sudah ketemu yang cocok kan dan silakan. Yang kedua ada ringan maharnya. Kadang-kadang ini jadi alasan untuk tidak menikahi. Ya, saya ulun pernah mendatangkan orang di luar kota nih. Orangnya sudah cocok baru ini berdua nih, datang udah ulun.
kawakah datangkan. Ini berdua berbicara kan, datangkan udah bolun. Siap? Saya kan jangan berlanjutan itu. Karena dua orang ini sudah melakukan hubungan seksual, Pak. Ulun datang, Pak. Kalau diupah kada ya. Keluar kota nih datang. Supaya lebih seru kan bersepeda motor datang, Pak. Kalau bawa mobil kan kurang pas gitu. Entah konek kan berapa siapnya? Ya sekitar 5 juta, Bang, aja. Karena begawian kan. Oke. Datang ulun, Pak. Datang. Suatu tempat jauh nih. Berjam-jam lebih mulai Banjar nih. Datang. Assalamualaikum. Salam bagus. Ulun anu udah salah. Nah, sudah sampai dibawa makan. Cocok ya, aku jalan. Nah, ulun takon kira-kira nih berapa nih, Pak? Jujurannya kan kita pada aja langsung. Desidin 20. Itu pasca kawakah di kurang-kurang sambil begayan ya kan. Tawar boleh sih, tapi kami kadang ngurangi. Pokoknya bila saya itu jadi, bila kada saya itu kada jadi. Hati ulun nak pada suara anak piannya kada bujang lagi gitu nah. Bukan 1-2 orang yang pernah bergaulannya. Bukan hendak ngawin ini, yang pertama kali yang lain, Pak. Pengakuannya. Tapi abahnya guru kan. Kayaknya berpikir, nah kita kan hendak bahwal benar-benarnya. Kayaknya berpikir, kami musyawarah juga dan karuganya pian beberapa 3 hari pulang telepon lagi. Ya Bapak, saya tebang dah jadi. Saya tebang dah. Ada hai. Dipanggil keduanya, kayak apa? Tahu lagi belum setelah. Ada. Anda sedang perjuangkan kan dengan segala usaha nih. Yang ada kawa. Ini usaha terakhir. Ikamnya pada nambah ikam lagi. Jadi anak terlibat lagi gitu kan. Nah, itu. Ada gak? Jadi tadi masalah jujuran tadi bisa memutus penghalang jodoh seseorang. Yang keempat, 3 binian berkah itu adalah cepat beranak. Cepat beranak atau peranak lah. Makanya kalau perempuan hamil usahakan jangan bakabi dulu lah. Kenapa? Karena kalau tidak beranak bisa mandul sama sekali. Kalau sudah beranak saya pun terserah mau diatur dan sebagainya. Kalau ini belum beranak bibinian itu dia akan bahagia selama 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun ke depan dia menderita udah. Laki kecuriga selingkuh, laki lambat datang laki sudah kecurigaan terus. Dan laki yang dicurigai itu dasar bujur sebagian pulang. Ini pecahan kada bisa anak coba ya. Kelain urusan senjata nih kan. Siapa tahu ada wisanya Mas ya. Nah, itu. ada kekawan ada. Ada juga disuruh minta anak bisa, ya kan akhirnya kan minta anak, memancing. Cuma ada juga kan coba babine yang ini bini aja milih kan babine. Sekali babine kena mungkin banak hanya dicerai jangan bini. Enggak banak mau pun mencerai lagi. Nah, itu deh. Itu kaitannya tadi. Ada lagi? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kajian kita ya tentang hadis-hadis berkenaan dengan takdir. Jadi bahasanya nih kita menjalani terus buat ikhtiar. Siapa tahu ikhtiar itulah yang menjadi amal kebaikan kita. Kita sakit nih Pak ikhtiar, maka setiap kita beli obat itu adalah pahala bagi kita. Perkara sembuh tidak sembuh itu bukan urusan obat, ya kan? Karena dari mau tauhid
obat makhluk tidak akan memberi bekas apapun kecuali dengan izin Allah. Cuma kalau tidak ada usaha, tidak adalah akal ikhtiar kita untuk dalam kehidupan akal ini. Nah, biasa tarawahan, kami kalau obat bisa ya sembuh ya Pak. Obatnya kadang-kadang kita tarawahannya yakin, udah kampung macam-macam aja obat panas dingin daun dadap diandak di sini. Ini belum ada penelitian nih, ampe, ya kan? Terus lagi karena apa tuh? Karena kayak, ya kan? Ada obat, pokoknya ambil teh cacing pinggir sungai. Nggak apalah kan? Ini kan belum ada penelitian apapun, hanya pengalaman, tapi masih sembuh. Ada lagi yang lebih banyak di Banjar nih. Karena nyamak. Ya kan, ada yang mencabut, nampak ada tangkap sini, ya. Ada dengan alat, tanpa alat. Kemudian lagi kapideraan. Nah, kapideraan itu jenar obatnya disilangakan, set, ya. Kado percaya aja diampeh ya. Itu karena itu namanya usaha dan ikhtiar tadi. Siapa tahu cocok lah di langit. Di kampung kami itu sampai ini puskesmas lebih ramai wadah sincar tuh, ada kami sincar sudah meninggal ya. Antara puskesmas lawan sincar, rumah sincar kan sincar Pak. Ramai wadah sincar tuh benar puskesmas. Orang panas dingin. Kalau masalah kayak mistik itu termasuk sincar. Mistik memang kalau nang tulis. Jadi mistis itu kalau keyakinannya nanti kepada benda itu, nah itu bagian dari kesehatan. Tapi kalau keyakinan pada usaha, ikhtiar, kebiasaan kan itu kebiasaan, Pak. Maka itu dibolehkan. Jadi kalau misalnya dengan raja-raja ya kan, itu ada yang boleh kan, ada yang tidak. Karena kalau bagi kaum tua sebagian tuh ada nama kitab Al-Awfaq namanya. Itu malah ditulis oleh Imam Ghazali. Nah, lu ada besi itu. Kitab Samsul Ma'arif, Pak. Itu wapak-wapak sebenarnya. Jadi tidak semua kitab itu bisa diperbagangi, itu maksudnya. Kalau kebiasaan Banjarnya sebenarnya tidak ada yang kebiasaan kita itu tidak ada yang membuat kesyirikan sebenarnya. Tapi kalau sudah betul yakin dengan itu ada sesajin, ada tambahan ini, tambahan itu, ada yang harus membawa jarum kan itu benang hirang. Nah itu kan sudah ada syarat-syarat itu, hayam hirang misalnya. Nah itu kan itu sudah ada bersyarat. Tapi kalau sekedar misalnya orang panas dingin itu kan ya naruh kuning berdaun semuanya pus kan lu lagi halus sampai kenal pas sampai SD itu masih disambur aja. Bila panas dingin datang udah sidin sambur, wah mulut dingin dah wah. Ini kekuatan doa ya, jadi itu. Tapi kalau benda-benda yang lain itu dipermasalahkan. Termasuk tadi cacak burung itu, Pak. Cacak burung itu sebenarnya kalau hasil penelitian itu itu jenarnya itu bukan cacak burungnya sebenarnya. Karena di NTT itu janar itu obat segala macam penyakit ini karena banyak khasiat-khasiatnya. Tapi kalau cacak burung itu, Pak, itu lambang salib, Pak, sebenarnya. Itu lambang perang salib yang ke-6 atau yang ke-7, Pak. Dari 13 perang salib. Nah, itu kan itu. Banyaklah. Nah, kalau yang sampai macam-macam apalagi ke orang Dayak sampai acara babelian, wah itu sampai itu mistis banget dah. Nah itu yang nggak boleh. Nah kalau sekedar misalnya itu baca Fatihah kan, ulun banyak mengumpulkan Pak ayat-ayat tetambahan. Nanti suatu saat ulun publish di tulisan ulun yang dipercaya orang Banjar. Jadi artinya ini bukan untuk diyakini, tapi ini untuk diketahui. Misalnya orang sakit parut itu, Pak, itu obatnya Fatihah, tapi kan habis. Nyasak asam lambung, apa sakit parut awal Pak,
Fatih sampai jatuh itu baca nih. Ghairil mah. Sampai gairil mah aja Pak. Lo tahu kenapa? Mahnya gair di sini. Nah, itu kan mistik atau bagaimana? Oh susah tuh dia. Gairil mah. Ayo Kak. Itu syirik tuh. Ini kan. Jadi keyakinan sidin mahnya gair, ampehnya. Ada lagi pelongsor beranak nih. Ini banyak Pak. Banyak tuh tulisan ulun tuh, tapi belum wani mempublish ya karena ulun peneliti di Banjar sampai ke Sungai. Pelongsor beranak itu bacanya surah Al-Hakumut Takatsur Pak. Sampai summalatus alunna yauma idzin ana. Summalatus pacah tutupan tuh tus meletus, kan? Betul. Summas alun tuh keluar bagaimana tadinya. Ulun tetap pikir tuh meletus alun yauma idzin anin. Itu Pak, imbah tuh keluarnya bagaimana keluar? Kada bungkas kayak orang bekantor bus keluar kada. Nah, itu syirik ke ayat Quran. Nah, itu namanya Pak dalam ilmu tafsir living Al-Quran. Living Al-Quran. Banyak Pak, banyak masalah ulun ini banyak. Termasuk gancang makan tuh ada bacaannya juga. Hari raya nih, bawa puluh para rumah berselamatan. Nah itu ada Pak, ada ya, banyak nanti. Kalau ya ayat yang guru ulun berikan tuh kan agak mirip aja. Misalnya untuk lancar beranak itu surah An-Nahl ayat 78 itu kan karena ini tuan guru meri Ustadz guru ulun yaitu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Nah itu kan sinkron ayatnya. Sinkron yang tadi kan ada sinkronnya. Misalnya lagi surah Al-Hab itu Pak itu tambah orang luka tuh kampung. Jadi orang luka tertimpa kena tajak kah betis, nabas kah pacul parang karena lintuhut macam-macam itu aja bacanya. Tabat baca kepada presiden bacakan tabat syada abilah batu dan seterusnya. Tahunya apa? Darahnya tatabat di sini. Padahal tabat itu artinya apa? Tababa asalnya. Celaka artinya jauh banget. Banyak lagi Pak. Ada lagi bacaan kawa mengacak sarang kararawai, sarang tabuan dalam lubang kayu caruknya ya lah. Ada wani padahal tuh mendatangi sarang musuh. Ada di sangatnya. Coba kita baca bacaan itu, hanya baparak dah sangatnya dah. Nah itulah. Ini ada khusus pembahasannya. Kami itu namanya living Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan dalam makna kehidupan. Nah, itu. Terkait yang penting iya itu loh. Jadi keyakinannya tetap kepada Allah dan Al-Quran, tapi yang dibaca salah itu nah. Banyak tuh Pak. Ada penelitian banyak skripsi yang membicara itu. Baik, demikian semoga Allah rahmati kita, kita dipanjangkan umur kita dan diampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.